Pemanfaatan energi hijau atau clean energy terus dioptimalkan di Indonesia. Saat ini sumber energi utama masih sangat bergantung pada bahan baku fosil. Proses transisi harus berjalan dengan mulus agar tidak menimbulkan gejolak seperti krisis energi yang terjadi di Eropa. Pelan tapi pasti, Indonesia mentransformasi diri menuju pengoptimalan energi baru dan terbarukan. Meskipun pemanfaatan energi yang bersumber dari fosil masih dominan, upaya memperbesar peranan energi bersih atau clean energy juga digenjot. Saat ini bauran energi primer masih didominasi energi fosil dengan komposisi batu bara 38%, minyak bumi 31,6%, gas alam 19,2%, dan energi baru terbarukan 11,2%. Kebijakan transisi energi yang tepat diyakini memudahkan menekan laju perubahan iklim. Kata tepat yang dimaksud adalah transisi harus berjalan sangat lembut agar tidak ada gejolak di tingkat konsumen. Ini karena energi yang bersumber dari bahan bakar minyak atau BBM masih sangat dibutuhkan oleh dunia usaha dan masyarakat luas. Apalagi investasi sektor ini juga sangat signifikan bagi negara. Fenomena baru ya, di mana Eropa sudah lebih dari 50% memakai EBT, tapi terjadi energi krisis. Nah ini yang mungkin harus kita pelajari bersama-sama, bahwa untuk melakukan transisi energi itu tidak bisa terlalu sudden ya, bukan terlalu ekstrim gitu. Jadi mungkin di Indonesia harus ada energi transisi yang dimana yang kita tetap menekankan terhadap akses dari security energy. Menurut ahli, transisi energi harus berjalan dengan mempertimbangkan kemampuan berdasarkan potensi sumber daya alam, kematangan teknologi, kelayakan ekonomi, peluang investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai jalan keluar mengimplementasikan transisi energi harus tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian domestik, daya saing pasar, serta kemampuan industri. Indonesia bisa belajar dari strategi Amerika Serikat dan Eropa yang sangat berbeda. Dua mainstream strategi antara Eropa dan Amerika. Ya. Amerika mengambil strategi lain, ya. Sementara Eropa juga membuat strategi yang berbeda. Ya. Umumnya bersepakat bahwa Eropa itu dalam menuju bumi yang lebih bersih, membuat bumi ini lebih bersih lewat renewable energy, itu mereka langsung mendiversifikasi usaha atau bisnisnya mereka dari fossil fuel ke renewable energy. Loncat. Ini strateginya Eropa, namanya diversifikasi usaha. Usaha ini diversifikasi. Bagaimana dengan Amerika? Amerika mengatakan, saya tidak mau melakukan diversifikasi usaha. Kami tetap berbisnis di oil and gas. Tapi kami akan menggunakan teknologi untuk mengurangi impact emisi gas buang, ya, yang merusak bumi kita. Yang intinya nanti benar ke renewable energy, tapi bisnis inti kami yang masih dibutuhkan oleh masyarakat dunia, which is oil and gas, itu tetap kami pertahankan. Kalau ada impact negatifnya, akan kami kurangi lewat teknologi. Sebagai perusahaan migas terbesar milik negara, saat ini portofolio energi baru dan terbarukan Pertamina masih 1%. Komposisi ini akan dikejar sampai 17% di tahun 2030. Agar sampai pada tujuan ini, subholding Pertamina NRI memiliki aspirasi untuk mencapai kapasitas 10 gigawatt energi bersih pada tahun 2026. Ini terdiri dari 6 gigawatt gas to power, 3 gigawatt energi terbarukan, termasuk panas bumi di dalamnya, setara 1 gigawatt energi baru. Kita ambil salah satu contoh kelebihan EBT jenis panas bumi. Energi ini sangat menguntungkan karena terbarukan. Emisi CO2 dan polusi rendah,
efisien lahan, tidak tergantung pada cuaca, harga relatif rendah, dan pilihan teknologi yang bervariatif. Regulasi yang mendukung akan mempermudah industri meningkatkan produksi energi ini. Pertamina memiliki target untuk meningkatkan bauran energi yang lebih besar. Sekarang kita masih sangat kecil, masih sekitar 1%, tapi kita akan mempunyai target untuk menjadi 17% di tahun 2030. Nah, ini yang kita sudah memiliki tadi 8 fokus, ya, ada yang midterm, ada yang short term, midterm, dan long term. Jadi memang kita memiliki target untuk target tahunan dan juga 5 tahunan, tapi kita secara garis besar ingin mencapai 10 gigawatt dalam 5 tahun ke depan. Menggapai energi hijau dan ramah lingkungan adalah cita-cita mulia untuk bumi yang lebih baik. Tetapi prosesnya sungguh harus sangat mulus. Regulator, industri, sampai masyarakat sebagai konsumen harus benar-benar bekerja sama untuk mewujudkannya. Diah Megasarianjaya, Kompas TV, Jakarta.